Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa khairul hadi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Mudah-mudahan Allah sayangi, Allah rahmati, khususnya yang hadir di masjid pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, tidak tahu atau hari yang jelas sangat lama sekali saya lihat, lalu sampai hari qadarullah wa masya fa'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan kondisi kita ke keluar juga untuk kajian. Kalau pisau itu sudah kumpul, jangan bicara lagi di halayak. Nah, misalnya dengan santri saja. Dan saya bersyukur kepada Allah hari ini diperkenankan lagi untuk hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari keberapa? Ke-14 atau ke-15? Malam ke-15, betul? Nah, sama ya? Nah, sama semuanya. Artinya sudah separuh dari kita semuanya. Tidak ada lagi harapan Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita selama 15 hari, 14 hari ini. Ya, dan qiyam, sholatnya, shadaqahnya, apapun itu yang saya yakin di antara antum ada yang sudah 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, bahkan ada yang sudah berkali-kali. Ya, kelihatan dari wajahnya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua itu, dan bagi yang belum maksimal sebelum terlambat, sebelum penyesalan nanti di akhir, maka punya dimaksimalkan. Ya, mungkin saja ini Ramadan kita yang terakhir kalinya. Betul nggak? Betul, mungkin saja. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kiat atau kunci agar kira-kira kiatnya apa? Supaya ibadah Ramadan ini lebih bermakna. Cari tutorial. Ya. Maka yang namanya ibadah tidak lepas dari dua hal. Ibadah itu tidak hal. Apa yang 2 hal itu? Yang disebut dengan 2 rukun ikhlas. Yang namanya ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari semua amalan ibadah kita, tidak untuk yang lainnya. Fa'budil. Ibadah itu harus berlandaskan keikhlasan. Nah, yang kedua adalah mutaba'ah. Itu apa? Apa yang Rasulullah lakukan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Kalau sholat, ya berusaha mengikuti Rasulullah bagaimana caranya sholat. Kalau maka berusaha pula mengikuti Rasulullah, tidak lepas dalam ibadah. Nah, ikhlas itu datangnya dari hati. Mengikuti Rasulullah datangnya dari mana? Dari ilmu. Berarti kalau kita mau selain membekali diri dengan keikhlasan, kita pun harus mengilmui puasa. Nah,
Bagaimana cara tahu ilmunya puasa? Kajian. Alhamdulillah sekarang udah kajian. Mudah-mudahan sebelumnya pun sudah fikih saum. Lambatnya kita akan mengulas saum dari awal sampai akhir. Ini kira-kira di kitabnya ada 20 lembar. Siap ya? Menyelesaikan 20 lembar yang seharusnya di awal Ramadan itu selembar. Nah, kita mulai. Sebelum memasuki ke penjelasan yang lebih rinci, ketika mempelajari sesuatu maka harus mengenal itu pengertian, definisi tentang begitu kan? Kalau tidak seperti itu biasanya kan kita ikut-ikutan ya, karena semuanya satu Indonesia puasa kita dari hati yang paling dalam. As-siyam dalam bahasa Arab as-siyam atau saum. Secara bahasa itu, pengertian secara bahasa itu adalah imsak. Imsak, menahan. Menahan. Segala sesuatu yang artinya menahan itu disebut apa? Puasa secara bahasa. Contoh definisi secara bahasa ya, di dalam Al-Quran tentang pengertian puasa adalah di dalam surah Maryam ayat 26. Ada yang sudah hafal Maryam? Saya juga hafal Maryam. Surah Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani sauma. Ya Allah, saum. Apa? Falan ukallimal yauma insiya. Puasanya yaitu menahan diri untuk tidak berbicara dengan orang lain. Maryam puasanya bukan ketika ia mengatakan saya mau berpuasa sudah lapar, tapi menahan diri untuk tidak berbicara kepada orang lain. Itu disebutnya apa dalam Al-Quran? Sauma. Sauma. Cuma ada satu kali saja di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, selain itu banyaknya apa? As-saum. Nah, termasuk ini di dalam surah Maryam sauma, karena ini pengertian dalam istilah syar'i yang ini yang kita lakukan adalah imsakun 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi. Dengan itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Menahan diri dari apa? Dari segala sesuatu yang membatalkan. Membatalkan itu bisa membatalkan puasanya, bahas nanti. Bisa yang puasanya gak batal, tetapi pahalanya berkurang, ya, seperti melakukan maka akan lakukan. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, baik membatalkan puasanya ataupun mengurangi apa? Ada masuknya apa? Masuknya sholat subuh, fajar. Ketika ada fajar sodik di sebelah mana fajar itu adanya? Sebelah timur. Fajar sodik itu yang apa? Seperti benang putih yang membentang. Karena apa? Apa ujung penglihatan kita. Cuma kalau subuh tuh suka lihat kan tuh? Atau cukup azan aja? Kalau nggak ada azan gimana? Listrik, ufuk itu sebelah sana. Jadi ada yang sodik, ada yang kadzib. Fajar sodik itu yang waktu sholat subuh, fajar kadzib itu 1 jam sebelumnya. Yang fajarnya apa? Rasulullah mengatakan memburicak atas. Ini bahasa Jermannya memburicak. Bahasa Indonesianya apa? Kira-kira memancap. Jadi tapi kalau fajar sodik mulai ini sampai matahari, ya. Kemudian sampai terbit muncul di negara yang lain. Nah, sampai itu. Apakah ada pengertian ini di dalam Al-Quran? Ada. Di dalam surah Al-Baqarah. Ya.
tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam. Maksudnya sampai apa? Munculnya matahari pembeda terbit fajar. Ya. Jadi makan dan minumlah dari maghrib, isya, gitu kan. Mustarawih makan lagi. Terbit fajar maka berhenti. Sampai malam. Malam itu apa? Malam itu kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Jadi ini definisi secara bahasa ada di surah 26. Secara istilah ada di dalam surah apa? Al-Baqarah. Ya. Diwajibkannya ya. Pada tahun berapa? Kedua Hijriah. Ketika Rasulullah sudah berada di Madinah 2 tahun baru ada yang namanya puasa. Berarti selama di Mekah ada puasa gak? Selama di Mekah ada puasa. Pertanyaannya ada puasa gak? Ada puasa. Puasa Asyura, puasa yang lain. Ya, puasa Daud sudah ada. Ya. Ya. Jadi baru diwajibkan Hijriah dengan firman-Nya syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan berada ketika bulan maka hendaklah dia berpuasa. Ini Al-Baqarah ayat 185 tentang turunnya perintah kedua Hijriah. Jadi zakat semuanya diwajibkannya di Madinah. Sampai sholat pun kewajiban sholat di akhir-akhir sebelum hijrah. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Terus ngapain fase atau periode berada di Mekah? Mereka lagi menanam. Selama 13 tahun itu apa? Menanam apa? Menanam tauhid di hati. Quran ketika Rasulullah berada di Makkah itu hampir semuanya berkaitan dengan tauhid, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Malaikat kira-kira berapa? Rasulullah 13 tahun tauhid terus sampai hatinya itu sudah menyatu dengan tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kuat dikasih puasa, dikasih hadirnya 11 rakaat juga mempeleh. Aduh. Ya. Itu kenapa kita harus mempelajari itu fa'budillah fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena kalau pondasinya sudah kuat mau akan kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kuat ada kewajiban puasa lemah, ada kewajiban zakat lesu, sariawan, tauhid. Kemudian disebutkan di sini apa konsekuensi bagi orang terperinci. Kalau ada orang dan dia mengingkari kewajiban, dia mengatakan, oh pokoknya puasa itu gak wajib lah, maka jelas dia telah keluar dari area keislaman, kufur. Ya, perbuatan apa? Kekuf, zakat, puasa, haji. Kalau dia mengingkari, wah ini enggak wajib. Padahal Allah mewajibkan. Mengatakan tidak wajib apa yang Allah wajibkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu termasuk perbuatan apa? Kekufuran. Saat bagaimana kalau saya misalkan ada seorang yang tidak berpuasa, tapi ketika ditanya, kamu meyakini rukun Islam itu berapa puasa itu? Rukun Islam. Kenapa kamu gak puasa? Malas, lemas, letih, lesu, sariawan. Tidak keluar dari keislaman, tapi disebut orang fasik. Orang apa? Fasik. Orang sedikit lagi mungkin terpleset. Jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas
maka termasuk orang-orang apa? Kita nggak boleh sembarangan menuduh orang. Tiba ada yang lagi asik makan bakso, gitu. Ya. Jangan dulu disebut orang fasik. Mungkin dia lagi sakit atau lagi safar. Orang yang nggak wajib puasa kan mesti orang gila, ya. Mungkin itu aja. Atau bukan orang Islam. Ya. Kemudian apa hikmah dibalik diwajibkannya ibadah puasa? Ketika kita, kenapa kamu sholat? Gampang jawabannya. Saya puasa karena Allah dan Rasulnya menyuruh saya. Udah selesai. Kenapa kamu sholat? Karena Allah dan Rasulnya menyuruh saya. Sami'na wa ata'na. Saya mendengar perintah itu, lalu saya mengerjakannya. Ya. Adapun hikmah di balik itu, ya kemudian setelah kita melakukan, ya, hikmah dari sholat, hikmah dari puasa itu bonus. Karena tentunya orang yang tahu hikmahnya akan semakin bersemangat dalam ibadah. Nah, beda dengan yang tidak tahu. Puasa itu akan semakin merasa diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, ajzi bihi, seluruh amalan bani Adam itu, ya, untuknya kecuali puasa. Puasa ini aku yang langsung mengurusnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puasa itu tidak ada yang tahu. Kalau sholat wajib, kita tahu gak seorang, kita bisa mengetahui jarang ke masjid. Wah, di sini nih, ya. Kan kita gak tahu. Antum tahu gak saya puasa? Gak tahu. Betul gak? Ini rahasia kita dengan Allah. Gak ada yang tahu. Ya, maka kalau orang sudah bisa melakukan puasa, ya, artinya kan begini. Haram. Ya, halal. Kalau yang diminum dan dimakannya halal. Nah, sekarang kita meninggalkan sesuatu yang halal. Betul? Nah, artinya meninggalkan sesuatu yang halal saja. Melakukan ibadah puasa ini kan kita belajar meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Padahal itu halal. Nah, logikanya apalagi sesuatu yang haram ketika Allah suruh untuk meninggalkannya. Nah, hikmah yang selanjutnya, kita akan mudah melakukan amalan-amalan sholih. Kenapa demikian? Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan majrodam atau kama qala alaihi salatu wassalam. Syaitan itu, ya, merasuki kita itu, menggoda kita melalui aliran darah kita. Aliran darah kita itu akan kenceng, darahnya hangat, ya, kuat, ya, ketika perut kita penuh. Betul gak? Nah, maka peredaran darahnya lancar. Tapi ketika kita ketika kita puasa, maka aliran darahnya sedikit tidak kencang. Jadi salah satu makna. Jadi ketika kita berpuasa, insya Allah itu akan menumbuhkan kekuatan pada diri kita. Maksiat pun gak ada kekuatan untuk melakukan maksiat. Tapi kalau ada orang yang masih bisa melakukan maksiat padahal dia puasa, jangan disangka, ya. Setan itu yang dibelenggu, yang setan dari jenis manusia. Jadi kalau orang sudah puasa juga masih melakukan kemaksiatan, ketahuilah kan, tahu bungkul kan, ya. Setan yang nampak, yang kelihatan itu, ya. Ketika kita berpuasa itu, maka akan menumbuhkan kecerdasan sosial kita, ya. Menumbuhkan apa? Kecerdasan sosial. Apa maksudnya? Ya, ketika kita tidak berpuasa, kita terbiasa kenyang, nggak pernah lapar mungkin, ya. Tapi dengan adanya Ramadan, kita merasakan
oh begini rasanya lapar, maka dia akan melirik kekurangan, yang makan mungkin cukup 1 kali sehari atau bahkan tidak makan. Mereka merasakan dia terdorong, tertarik dirinya untuk berbagi. Nah, makanya di bulan Ramadan biasanya kebaikan-kebaikan banyak sekali di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian selanjutnya subutu syahri Ramadan. Dengan apa ditetapkannya masuk Ramadan? Dua hal. Pertama dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yah apa? Ru'yatul hilal berapa biasanya? Kalau di pelabuhan kalau di Sukabumi biasa dilakukan di mana? Pelabuhan Ratu, lihat hilal. Kalau di atas 1 derajat kelihatan nampak, maka ibadah puasa Ramadan. Itu pertama dengan hilal. Bagaimana kalau hilalnya tidak nampak? 30 hari, begitu rumusnya. Ada hilal, puasa. Tidak kelihatan, disempurnakan, Sya'bannya menjadi berapa? Kita nggak usah naik pohon kelapa cari-cari hilal ya. Sudah ada petugasnya. Pokoknya Menteri Agama nanti mengumumkan. Biasa jam berapa? Jam 7 ya. Alhamdulillah. Kemarin ada hilal. Alhamdulillah. Ada hilal. Hilal itu bulan sabit. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan ru'yat. Fa in ghumma 'alaikum, apabila tidak nampak ru'yatnya, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Ini sempurnakan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Baik. Kemudian syurutus sihah, syarat sah. Pertama, syarat wajib. Syarat wajib itu kalau tidak ada maka tidak wajib. Kalau syarat sah, kalau tidak ada syaratnya maka tidak sah. Walaupun dia sudah dikenakan kewajiban. Pertama, orang yang diwajibkan berpuasa siapa? Adalah orang-orang muslim. Kalau begitu orang-orang kufar, orang-orang non-muslim semuanya mendapatkan tiketnya apa? Ya, kalau kita mau naik pesawat dari sini ke mana kira-kira? Surabaya, semua penumpang udah. Yang dinaikin yang sudah punya tiket apa yang tidak punya tiket? Nah, semuanya ingin berangkat ya. Tapi ini ya. Kalimat syahadat sama-sama diwajibkan, nanti akan ditagih mereka juga orang hanya saja tiketnya belum dapat. Nah, insyaallah kalau kita seorang muslim semuanya muslimin, alhamdulillah. Ini wajib sekali wajah-wajah Ramadan. Tapi alhamdulillah masih semangat. Yang kedua, at-taklif. Taklif itu mukallaf. Kita mukallaf di sini mukallaf. Mukallaf itu pertama an yakuna baligh. Orang yang belum baligh disebut terbaligh. Belum baligh. Singkatnya terbaligh. Siapa yang baligh itu kalau di laki-laki tandanya mimpi basah. Kalau belum datang mimpi basah, misalnya dari usia 9 tahun nih mulainya. Kalau belum mimpi basah maka disempurnakan usia berapa? 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun kalau perempuan minimal di usia 9 tahun sudah haid. Kalau diri 6 tahun haid, sudah dewasa belum? Itu tidak dikategorikan haid. Menurut fuqaha usia 15 tahun dikatakan apa? Baligh. Jadi kalau keluar haid di usia 9 tahun berarti sudah terkategorikan baligh. 15 tahun. Nah, itu baligh. Kemudian aqil. Aqil itu apa? Berakal, tidak gila. Nah, itu namanya mukallaf. Jadi kalau kita muslim, baligh,
kemudian akan melakukan ibadah puasa. Al-khulu anil a'dzar al-mani'ah minas shaum. Tidak ada uzur yang mencegah untuk melakukan ibadah puasa. Awil mubiha, atau sesuatu yang membolehkan untuk berbuka. Jadi puasa, atau tidak ada sesuatu yang membolehkan seorang berbuka. Apa itu uzur yang mencegah seorang untuk melakukan ibadah puasa? Bagi wanita apa? Haid dan nifas. Nah, mereka tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Tapi nanti kewajibannya apa? Haid dan nifas. Kalau wanita haid harus. Sholatnya harus diqadha enggak? Tidak. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kita hanya disuruh untuk apa? Mengqadha. Kunna nu'maru biqadha'i as-shaum wa la nu'maru biqadha'i as-shalah. Kita hanya disuruh mengqadha puasa saja, salat. Kemudian apalagi? Kalau untuk keseluruhan sampai 1 hari 1 malam bisa, ya, atau 2 hari, mana ya? Al-junun, gila. Nah, ini pun mencegah hal-hal yang mencegah ibadah apa? Wajibnya ibadah puasa. Sakit, ketika itu dia tidak wajib, tapi wajibnya nanti mengqadhanya. Nah, safar yang membolehkan mengqadha uruf, kebiasaan suatu tempat dari sini ke pelabuhan disebut safar bukan? Ataupun sebagian fuqaha menghitungnya dengan jarak. Kalau perjalanannya sudah 83, misalkan dengan mazhab Syafi'i 83 kilo, ya. Kemudian apalagi yang sudah lemah, ya, ajuz, yang sepuh, sudah tua renta, ya, sudah kewajiban, tapi bisa diganti dengan fidyah, begitu. Ya. Kemudian arkan as-shaum, sekarang rukunnya. Sekarang rukun puasa. Sah gak puasanya? Anak kecil 6 tahun, 7 tahun, 3 tahun. Sah puasanya ya, walaupun tidak wajib, tapi ketika dia berpuasa puasanya. Sebagaimana sholat, Rasulullah mengajarkan kalau anak kita sudah 7 tahun disuruh untuk sholat, untuk puasa. Ya. Kalau 10 tahun kata Rasulullah cepret. Apa cepret itu? Pukul. Nah, supaya melakukannya. Begitupun puasa. Yang beranjak dewasa sudah kuat untuk. Nah, rukunnya ada 2 rukun puasa itu. Pertama, niat. Pertama apa? Niat. Niat di dalam ibadah puasa itu, ya, harus dilakukan di malam hari ketika itu adalah puasa wajib. Seperti Ramadan ini. Kapan malam hari itu tempatnya niat? Yang tempatnya berniat. Bagaimana berniat itu? Ya, Ramadan itu niat ya, dalam hati. Gak ada lafaz khusus. Yang penting dalam hati kita kerteng besok mau puasa, itu niat. Sangat mudah sekali kan niat itu. Nah, salah satu yang paling mudah ketika kita bangun apa? Bangun tidur untuk sahur. Bangun subuh-subuh makan 2 bobok. Tapi gak ada niatan untuk puasa. Orang yang melakukan sahur itu, Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Sama dengan sebenarnya dia telah berniat mau melakukan apa? Jadi harus di malam. Kita sudah jam 8 nih. Jam 8 atau jam 9. Nah, tiba-tiba saya mau puasa saja. Boleh berniat seperti itu kalau puasa sunnah. Dan Rasulullah pun melakukan itu. Ketika datang kepada istrinya Aisyah dan yang lainnya, hal indakum mughada, kalian ada makanan enggak nih hari ini? Kata istri-istrinya enggak ada. Enggak ada makanan Rasulullah. Rasulullah apa yang katakan? Idzan ini shaim. Kalau begitu aku puasa saja. Istri, siap makanan? Enggak ada, kopi enggak ada. Kayaknya perang ini. Rasulullah simple, enggak ada makanan? Enggak ada. Udah, puasa saja. Ya. Nah, begitu. Puasa niatnya, saya mau puasa Ramadan besok.
Nah, bagusnya setiap malam diniatkan biar lebih apa? Dan karena sudah ini udah berjalan biasa, seperti gak ada sesuatu gitu. Betul nggak? Perlu niatnya seperti itu. Jadi niat itu membuat, kalau dalam sholat membuat kita khusyuk. Coba antum lah, kalau lagi sholat lah. Karena ada orang Allahu Akbar salat. Allah sampai putar-putar. Nah, sampai imamnya sudah ruku dia masih niat. Ada yang memang. Nah ini terlalu menyepelekan juga. Yang bagus itu ketika kita, walaupun dari rumah kita memang mau sholat ke masjid, betul? Tapi terkadang kalau kita hampa kosong itu ketika takbir, itu sholatnya nggak khusyuk. Khusyuk, start mulainya juga apa? Kan kesuksesan pembalap motor itu katanya di start ya. Kok startnya Allah? Gak tahu apa gitu. Imam ruku dia ruku, imam sujud dia sujud, imam salam dia salam. Ketika itu apa? Gak tahu yang dilakukan. Maka penting ketika niat Allah, ketika takbir itu hadirkan hati kita. Aku mau sholat apa? Maghrib, gitu minimal gitu. Saya mau sholat. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan terlalu menyepelekan. Begitupun ibadah puasa. Nah, ketika kita karena sudah sering mengalir begitu saja di dalam hati kita sama sekali gak ada niatan. Nah, itu bahaya juga. Jadi niatkan, ya, niatkan ketika sahur gitu, bahwa kita besok mau berpuasa. Meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan taufik. Ya. Masih ingat gak? Rukun yang pertama tadi apa? Niat. Rukun yang kedua al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Yang membatalkan itu sengaja masuk benda-benda ke air apa, baik lewat hidung ataupun lewat mulut. Muntahnya alami, ya, tidak membatalkan. Dari sengaja itu. Kemudian mohon maaf al-wat'u amadan, ya, hubungan suami istri dengan sengaja. Kemudian mohon maaf al-istimna. Istimna itu apa? Mengeluarkan air mani bukan dari mimpi, ya. Kalau mimpi mah tidak membatalkan. Kemudian haid dan nifas. Kemudian junun. Majnun itu gila, ya. Riddah itu keluar dari Islam atau disebut masuk, dipercepat ya. Bentar lagi. Adab berpuasa. Ini adab berpuasa. Oh, masih banyak. Kemudian yang pertama, ini sering itu ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Jadi pas adzan langsung buka. Yang muadzin biasakan minum baru adzan. Kemudian sahur, ini sunnah. Sahur. Kan kalau bisa ditakhir sahurnya. Kalau misalkan sekarang yang ideal itu jam 4 sahur. Kan adzan subuh jam berapa? Kira-kira 10 menit baru adzan. Rasulullah biasa seperti itu melakukannya, seperti dalam riwayat Anas, kam kana baina faraghiha min suhuriha wa dukhulihima fi shalah qadra ma yaqra'u ar-rajul 50 ayat. Berapa sih Rasulullah selesai sahur? Mungkin 10 sampai 15 menit. Untuk apa itu? Setelah sahur bersih-bersih, ketika adzan sudah siap. Ya, bukan ketika adzan kita masih apa? Sibuk ambil air, gitu. Jadi idealnya jam 4. Jam 4 mulai makan, paling lama berapa? Nah, seperempat, setengah jam ya. Jangan sampai jam 2 sudah sahur. Jam 1 subuh. Kemudian meninggalkan segala sesuatu maksiat, baik pembicaraan, perbuatan. Kemudian adab yang selanjutnya mandi junub, kalau lagi ada yang mewajibkan untuk mandi sebelum fajar. Ya, sebelum fajar baiknya kalau ada yang kewajiban mandi dulu. Walaupun ketika sudah azan dia belum mandi, boleh-boleh saja puasa ya. Nah, tapi adab yang baik. Tapi kalaupun antum gak sempat setelah azan belum mandi juga, mandinya setelah azan ya boleh. Rasulullah pun pernah tidak berhijamah. Apa berhijamah itu? Tidak berbekam. Kalaupun boleh berbekam, ya boleh saja berbekam. Nah, hanya satu pendapat dari Imam Ahmad, bekam itu bisa membatalkan. Tapi yang kuat, bekam itu tidak membatalkan. Bekam itu kan keluar darah, batal puasa gak? Nah, enggak kan?
Jadi tapi adabnya tidak berbekam ketika berpuasa. Kenapa? Karena akan membuat antum lemas. Seharusnya beraktivitas, beribadah ketika berpuasa jadi berkurang energi. Ya, ketika mau berbuka ataupun ketika berbuka. Minimal apa doanya? Yang sudah latil wa thabatal insyaallah. Bisanya bismillah ya bismillah. Bismillah. Itu doa yang paling afdal. Bismillah. Kemudian ini adab yang selanjutnya, membiasakan memberi makan orang-orang yang minimal lah dalam Ramadan kita ada momen-momen tertentu berbagi ke tetangga siapa saja. Dibuka karena pahalanya sangat besar sekali. Ya, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi makan, memberi buka kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berapa orang nih? Ada 100 orang. Maka hari ini saya mendapatkan mudah ya? Mudah sekali. Beli kurma 2 kilo, bagi-bagi tetangga satu desa terdapat. Nah itu. Ini yang amalan ringan tapi luar biasa. Kemudian apalagi? Sedekah. Sedekah itu besar pahalanya. Dan lebih besar lagi di bulan apa? Ramadan. Bahkan kalau saya ketika lagi kuliah itu banyak orang-orang dapatkan waktu yang paling baik. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, minimal dalam satu Ramadan ini satu khatam. Selesaikan. Di bulan-bulan lain mungkin susah. Di bulan ini targetkan satu khatam. Ramadan mereka berfokus Quran terus menerus. Baik membacanya, mentadaburinya. Ya. Jadi ada dua, bisa mentadaburinya, bisa memperbanyak khatam. Al-Quran sudah berapa juz nih? 15 juz. Saya yakin ada yang sudah satu khatam ya. Kemudian selanjutnya tentang qada Ramadan, qada, fidyah dan kafarah. Siapa aja yang harus mengqada puasa? Pertama musafir, perjalanan jauh tadi. Yang safar itu boleh puasa gak? Yang lagi perjalanan, misalnya saya safar ke Surabaya atau ke Jakarta, boleh berpuasa? Boleh saja. Boleh berbuka? Boleh. Tapi ketika dia tanya mana yang paling utama, berbuka atau berpuasa? Yang Rasulullah contohkan ketika ada sahabat yang sudah lemas, tapi dia masih berpuasa, kata Rasulullah puasa di bulan Ramadan, karena dia dalam kondisi yang tidak sehat, lemah. Tapi Rasulullah pun suatu ketika berpuasa ketika safar. Ya, artinya ini menunjukkan kita tidak kuat, yang utama qada. Kemudian yang sakit tentunya sakit yang memang divonis gak boleh melakukan puasa. Kalau puasa semakin parah sakit. Kalau sakit-sakit biasa pusing, lemah, lesu, sariawan ya Pak. Bisa gak? Nah, bisa. Kemudian siapa lagi? Orang yang sepuh, yang sudah nggak bisa berpuasa, ya. Apa yang diwajibkan kepada mereka? Orang yang sudah sepuh, yang tidak bisa berpuasa, dan orang yang sakit nggak diharapkan kesembuhannya. Cukup fidyah. Orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, cukup fidyah. Kemudian orang yang hamil dan menyusui, kalau kata dokter, kamu jangan berpuasa, maka silakan. Tapi kata dokter, kamu boleh berpuasa, ya boleh saja. Ya, yang hamil dan menyusui itu boleh berpuasa, boleh? Boleh. Tapi kalau kamu jangan berpuasa, nanti kata kesehatan kamu yang terancam, maka dia boleh tidak berpuasa dan cukup mengqadha. Tapi kalau kata dokter, wah kamu jangan berpuasa, sebenarnya kamu sehat nih, tapi bayi kamu yang terancam, bayar fidyah. Karena dianya sehat, tapi yang dikhawatirkan siapa? Bayinya. Seperti kita lagi berpuasa, ada orang yang mau tenggelam, kita selamatkan gitu kan. Kita sehatkan, tapi kalau menyelamatkan orang itu kita kecapean, kemudian makan. Ya. Nah itu, jadi saya ulangi, yang hamil, yang menyusui, kalau takut kesehatan diri, apa? Qadha. Kalau takut, yang ditakutkan kesehatan bayi apa? Qadha dan fidyah. Nah ini. Nah kemudian ada satu pendapat yang ini yang menengahi. Kalau misalkan
siklus lahirnya. Kemudian lahir lagi. Dia gak ada waktu untuk apa? Mengqadha. Nah, maka cukup membayar fidyah. Tapi kalau ada dia waktu luang gitu, waktu luang untuk mengqadha, maka yang diutamakan Terus sekarang siapa yang bayar kafarah? Kafarah itu denda, tebusan. Yaitu yang pertama, orang yang melakukan hubungan suami istri dengan sadar, hukumnya tidak boleh, sadar tidak lupa, maka dia harus bayar kafarah. Jadi dia harus mengqadha dan juga bayar kafarahnya apa? Kafarahnya seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang yang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu saya." Kata Rasulullah, "Kamu harus punya uang untuk memerdekakan budak. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarahnya. Gak bisa memerdekakan budak, dan sekarang gak ada budak. Maka harus puasa 2 bulan, boro-boro. Apalagi 2 bulan. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu kasih makan 60 fakir miskin yang ada di rumahmu itu, dekat rumahmu. Ya Rasulullah, boro-boro ngasih makan orang lain. Sahabat yang lain membawa kurma. Kata Rasulullah, mana orang tadi? Ini nih kurmanya. Kata orang tersebut bertanya, Rasulullah, apakah ini kurma ini harus aku kasih kepada orang yang fakir miskin di daerah saya? Iya. Wahai Rasulullah, ketahuilah, tidak ada orang yang fakir miskin di rumah saya, di daerah saya kecuali saya. Ya udahlah, sekarang bawa. Artinya dia datang membawa masalah, membawa dosa kepada Rasulullah, pulang membawa kurma. Nah, dari hadis ini maka jelas orang yang berhubungan suami istri harus memberikan budak. Tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada lagi, tidak bisa maksudnya. Maka memberi makan miskin, undang ke rumah ataupun kemana saja. Boleh nggak lebih? Boleh. Mau 300 orang silahkan. Tapi minimalnya berapa? 60 orang. Nah, selanjutnya ini puasa-puasa sunnah, saya kira tidak perlu dibahas, ya, terbuka. Bentar lagi ya, 5 menit lagi. Ini i'tikaf, ini kayaknya harus cepat-cepat. I'tikaf itu penting. Atau saya tutup saja lah, kalau kita bukan selesai-selesai. I'tikaf itu penting di bulan Ramadan SAW dan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, i'tikaf itu sama dengan puasa. Ya. Untuk apa? Salah satu hikmahnya, Rasulullah mengabarkan kepada kita, ada yang disebut min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya puluhan tahun, 83 tahun lebih. Kenapa begitu pentingnya? Karena kita itu usianya pendek-pendek. Hanya sementara umat-umat terdahulu ribuan tahun usianya. Cara menyainginya ini meraih Lailatul Qadar. Apabila kita meraihnya, alhamdulillah bernilai 83 tahun lebih, 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Maka cara mendapatkannya bagaimana ya? Dan akan mendapatkan sesuai dengan jerih payahnya. Ya, ada yang sholat waktunya 5 waktu di masjid, dia akan mendapatkan sesuai itu. Ada yang sampai sholat qiyamul lailnya, dia akan mendapatkan itu. Kalau yang tidak fokuskan diri untuk apa? I'tikaf. Kalau benar-benar sibuk, minimal di malam harinya ngikut qiyamul lail. Wah, sibuk. Wah, luar biasa sibuknya. Pilihlah malam-malam ganjilnya. Tapi insya Allah kesibukan itu kan kita yang bisa mengatur. Dan taufik kepada kita sehingga kita bisa melakukan ibadah i'tikaf. Puncaknya ibadah di bulan Ramadan yaitu meraih Lailatul Qadar, insya Allah. Ini mungkin yang saya sambut dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.